Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pebi Febriana Putri, NIM 120160032 dari Program Studi Matematika TPB 17. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas besar UAS PKS 2. Pada tugas ini, saya mengambil di bidang fisika, yaitu mencari usaha, dan bidang biologi, yaitu mencari subseluler dan ekstraseluler. Baiklah, ini adalah program saya yang pertama mengenai bidang fisika, yaitu mencari usaha. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya dan S adalah jarak yang ditempuh benda. Usaha ini juga dapat ditentukan dengan menggunakan selisih besar energi suatu benda. Jadi, di program ini pengguna dapat mencari nilai dari W, F, dan juga S. Nah, jadi pada baris pertama ada include IOStream, baris kedua using namespace std. Langsung aja ke baris kelima, bagian mendeklarasikan. Ini ada array W, array F, array S. Ini menampung bilangan bulat. Nah, baris ke-7 sampai 14, di sini merupakan bagian outputan dan inputan dari pilihan, seperti mencari W, mencari F, atau S. Pada baris ke-13 ini ada pilihan. Nah, nanti kalau pilihan kita 1, dia bakal masuk ke sini. Dari baris ke-17 sampai ke-35. Sini. Kalau pilihan kedua, dia di sini. Dari baris ke-38 sampai baris 56. Pilihan ketiga di sini. Baris 60 sampai 79. Baik, kita lanjut ke baris ke-16. Ini merupakan percabangan. Baris ke-17 merupakan case ketika kita memasukkan pilihan 1. Nah, pada baris 19, itu merupakan inputan untuk memasukkan nilai F. Pada baris ke-20, ada perulangan fungsi for I lebih kecil dari 1. Artinya, batasannya cuma di 1. Jika dimasukkan nilai F dan S, akan terjadi perkalian pada baris ke-33. F kali S menentukan hasil dari W. Lanjut ke baris 38 yang merupakan case ketika kita memasukkan pilihan kedua. Kalau pada baris 17 kan pilihan pertama. Kalau yang ini pilihan kedua. Sama yang dimasukkan tetap nilai W, nilai S, dan nilai dari F. Dan akan terjadi perhitungan pada baris ke-54 yang merupakan hasil bagi. Jika mencari F, W dibagi S. Pada baris ke-40 ini merupakan inputan untuk memasukkan nilai W. Untuk baris ke-46, ini untuk menginput nilai dari S. Di sini menentukan F dari nilai hasil bagi. Masuk ke pilihan ketiga pada baris ke-61, merupakan case ketika kita memasukkan pilihan ketiga. Nih, pada baris ke-62, merupakan inputan untuk memasukkan nilai W. Lanjut ke baris 69,
itu untuk menginput nilai dari F. Dan yang terakhir, kita menginput nilai dari S yang merupakan perhitungan dari F dan W. Sini. Nah, segitu aja. Jadi kita udah jelasin tentang programnya ya, pada bagian C++ ini. Sekarang kita coba apa programnya bisa berjalan atau tidak. Kita coba run ya. Nah, bisa jalan ya. Ada pilihan yang bisa dicari. Coba saya misalkan 1 untuk mencari W. Kita tulis 1 ya. Sesuai perintah, kita akan memasukkan nilai dari F. Misal F-nya 35. Selanjutnya kita masukkan nilai S. Misal S-nya adalah 55. Nah, jadi langsung muncul hasilnya, yaitu 1925. Sekarang kita lanjut ke flowchart-nya ya. Di sini kita bahas yang pertama, program yang tadi, tentang fisika. Rumus yang digunakan rumus usaha W sama dengan F kali S. Di sini saya menggunakan aplikasi Code to Flowchart yang sangat mudah digunakan. Jadi, kita cukup memasukkan program yang sudah kita buat di C++ tadi, nanti langsung muncul flowchart-nya seperti ini ya. Di sini kan ada 3 pilihan. Untuk pilihan yang pertama, ada fungsi if. Ada pilihan 1 kan? Di sini si out-nya memasukkan nilai F. Untuk fungsi perulangan, fungsi for in, I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Nah, di sini sin-nya itu F array I. Untuk kode selanjutnya, si out-nya memasukkan nilai S. Fungsi for, fungsi perulangan in, J sama dengan 0, J kurang dari 1, J plus plus. Sin-nya S array J. Untuk fungsi perulangan yang ketiga ini, I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Nah, di sini si out-nya ini sesudah kita masukkan nilai F dan S, maka akan ada hasilnya atau didapat nilai W. Nah, didapat dari mana? Didapat dari F array I dikali S array J. Lanjut ke pilihan kedua. Fungsi if pilihan kedua. Di sini si out-nya kode ini kita memasukkan nilai W. Untuk fungsi perulangannya, fungsi if di sini for in I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Sin W array I. Lanjut untuk kodenya, di sini kita memasukkan nilai S. Fungsi for yang kedua, for in J sama dengan 0, J kurang dari 1, J plus plus. Di sini isinya yaitu S array G. Untuk fungsi for yang terakhir, for in I kurang dari 1, I plus plus. Kita dapat nilai F yaitu dari W array I dibagi S array J. Sekarang pilihan ketiga ini, masukkan nilai W.
fungsi perulangan, fungsi for in, I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Di sini, sin-nya yaitu W array I. Untuk kode cout-nya, masukkan nilai F, fungsi perulangan, fungsi for in, J sama dengan 0, J kurang dari 1, J plus plus. Sin-nya F array J. Nah, untuk fungsi for yang terakhir, fungsi perulangan, in I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Nah, di sini kita dapatkan nilai dari S. Dari mana? Yaitu dari W array I dibagi F array J. Mungkin itu saja untuk flowchart yang pertama ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai program kedua pada bidang biologi, yaitu subseluler dan ekstraseluler. Program ini dapat menampilkan antara lapisan subseluler dan juga lapisan ekstraseluler tergantung dari inputan user. Saya menggunakan awalan yang sama. Pada baris pertama include iostream, pada baris kedua using namespace std. Kita langsung masuk ke baris kelima. Di sini baris kelima menyatakan I sama dengan 0. Kemudian nomor 1 yaitu nomor dimulai dari 1 dan pilih merupakan variabel yang dapat menerima angka bulat. Di sini ada string pertama. String pertama itu berisi membran, nukleus, ribosom, sistem endomembran, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, mitokondria, kloroplas, periskom, dan sitoskeleton. Nah, untuk string kedua berisi matriks ekstraseluler hewan, dinding sel tumbuhan, dan sambungan antar sel. Jadi, di baris ke-6 ini, string pertama, terdapat array pertama yang membuat 12 isi. Tadi isinya udah dijelasin ya. Untuk baris ke-7, string kedua, terdapat array kedua yang memuat 3 isi. Nih. Lanjut ke baris 9 dan 10. Yang merupakan output. Lanjut ke baris ke-13. Kita dapat memasukkan pilihan di sini. Di sini. Saya langsung ke baris ke-15. Nah, ini merupakan percabangan ketika kita memilih pilihan 1. Ini baris ke-17 merupakan perulangan, di mana perulangannya ini dia mengulang sebanyak 12 kali sesuai dengan isi dari array yang ada. Jadi, tadi kan ada 12. Jadi, saya ulangi sebanyak 12 kali. Ini baris ke-20 menyatakan perulangan yang selalu bertambah dari 1 sampai ke-12. Lanjut, baris ke-22 merupakan kayak gini ya. Ketika Anda memilih 2, maka dia akan mengeluarkan baris dari 23 sampai 27. Untuk baris ke-24, itu perulangan di mana yang mengulangi output sebanyak 3 kali yang ada di dalam array. Terakhir, baris ke-29 merupakan baris di mana ketika Anda memasukkan pilihan selain 1 dan 2. Gitu. Setelah saya jelaskan tadi bagian-bagian pada C++ ini, kita coba run ya. Nah, di sini ada pilihan. Ada komponen subseluler, dimisalkan angka 1, dan komponen ekstraseluler, dimisalkan angka 2. Sebagai contoh, kita masukkan 1 ya. Setelah kita masukkan 1, langsung keluar.
ya komponen selulernya. 1 membran, 2 nukleus, 3 ribosom, 4 sistem endomembran, 5 retikulum endoplasma, 6 badan Golgi, 7 lisosom, 8 vakuola, 9 mitokondria, 10 kloroplas, 11 periskom, 12 sitoskeleton. Nah, sekarang ya gitu aja ya. Kita coba lagi run sekali lagi. Untuk pilihan kedua. Sama keluar komponen ekstraselulernya. Yang pertama matriks ekstraseluler hewan, 2 dinding sel tumbuhan, yang ketiga sambungan antar sel. Baik, kita lanjut penjelasan flowchart kedua tentang pada bidang biologi tentang komponen subseluler dan komponen ekstraseluler. Di sini start, ada function, di sini kode 1, pilih string pertama, array 12, isinya pada kode kedua, yaitu membran, nukleus, ribosom, sistem endomembran, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, mitokondria, kloroplas, periskom, dan sitoskeleton. Untuk kode selanjutnya itu string kedua, array 3, isinya ada di kode selanjutnya. Kode keempat, ada matriks ekstraseluler hewan, dinding sel tumbuhan, dan sambungan antar sel. Lanjut ke kode kelima, cout angka 1 merupakan komponen subseluler. Cout angka 2 merupakan komponen ekstraseluler. Di sini coutnya kita masukkan pilihan, kemudian sin kita pilih. Di sini ada fungsi if, fungsi percabangan. Coba kita pilih 1. Pilih yes. Cout komponen subseluler. Jika kita no, itu komponen ekstraseluler. Kita coba pilih yes di cout sini. Di pertama, array I, di sini ada komponen subseluler, fungsi perulangan. Apabila I kurang dari 12, maka dia akan lanjut. Di sini ada fungsi if juga, fungsi percobaan untuk yes. Di sini di bagian ekstraseluler. Jadi dia I kurang dari 3. Nah, untuk no-nya tidak ada fungsi ya dalam menu ini. Untuk yang kedua ini kita yes masuk ke komponen ekstraseluler. Di sini ada fungsi perulangan apabila I kurang dari 3. Jadi, pilihan pertama ini isinya komponen subseluler, tuh I kurang dari 12. Pilihan kedua ini komponen ekstraseluler. Sekian penjelasan flowchart pada bidang biologi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik kata-kata maupun penyampaian saya dalam presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.